Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang teknologi blockchain. Sebenarnya apa sih teknologi blockchain itu? Tapi sebelum kita masuk ke arti blockchain itu, kita akan melihat infrastruktur keuangan kita saat ini. Infrastruktur keuangan kita saat ini, kita menggunakan infrastruktur keuangan terpusat yang melibatkan pihak ketiga. Jadi yang menangani akun, memproses pembayaran, dan menyediakan keamanan ini semuanya dilibatkan oleh pihak ketiga atau bank ini. Tapi infrastruktur keuangan ini memiliki satu kelemahan. Jadi sebagai kunci dari jaringan terpusat, kegagalan perantara pusat, jika perantara pusat gagal, dia akan menyebabkan gangguan penuh pada autentikasi dan aktivitas pembayaran dan menghalangi penyediaan tujuan keamanan dan ketersediaan dan keandalan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam presentasi ini. Apa yang membedakan teknologi blockchain dan infrastruktur keuangan modern terpusat sekarang ini? Apakah teknologi blockchain terdesentralisasi ini lebih baik daripada keuangan modern terpusat ini? Bagaimana perkembangan teknologi blockchain? Apakah tantangan mengembangkan teknologi blockchain ini? Tidak seperti metode tradisional, blockchain ini memungkinkan peer-to-peer transfer aset digital tanpa perantara. Jadi tidak memerlukan pihak ketiga, dilakukan oleh komputer, tidak dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, berikut proses-proses blockchain ini. Jadi pertama-tama seseorang meminta transaksi melalui media yang disebut wallet. Transaksi dikirim atau disiarkan ke semua komputer yang berpartisipasi dalam jaringan blockchain tertentu. Setiap komputer di jaringan nanti memvalidasi transaksi terhadap beberapa aturan yang sudah tertera. Habis itu transaksi yang telah divalidasi disimpan dalam sebuah blok dan disegel dengan kunci atau hash. Blok ini menjadi bagian dari blockchain dan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Kita lihat sekarang perkembangan blockchain sejauh ini. Blockchain itu dapat digunakan untuk berbagai layanan keuangan seperti aset digital, pengiriman uang, dan pembayaran online. Blockchain sendiri telah menjalani kehidupannya sendiri dan menembus berbagai aplikasi di banyak industri termasuk keuangan, perawatan kesehatan, pemerintahan, manufaktur, dan distribusi. Salah satunya produk yang dihasilkan dari blockchain ini adalah cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah aset digital yang dibuat menggunakan teknik kriptografi yang memungkinkan orang untuk membeli, menjual, dan memperdagangkannya dengan aman. Tetapi sebelum blockchain ini ada cryptocurrency ini. Jadi cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya ini menggunakan teknik kriptografi untuk memungkinkan orang untuk membeli dan menjual koin digital ini. Di bidang politik kita bisa menggunakan teknik kriptografi yang ada di blockchain ini untuk mengamankan informasi yang ada di pemerintah ini, bisa mengamankan informasi sensitif yang ada di pemerintah ini. Salah satu produknya yang lain adalah kontrak pintar. Kalau kontrak yang biasa kita menghubungi orang-orang orang-orang hukum, kalau di smart contract ini kita mengandalkan komputer sebagai middleman-nya, orang-orang yang tengahnya. Kita sekarang melihat tantangan blockchain. Skalabilitas adalah kemampuan untuk mengelola sejumlah besar pengguna dalam satu waktu. Nah, hal ini masih menjadi masalah dengan blockchain ini. Bisa kita lihat di sini, ini adalah jumlah transaksi Bitcoin per hari di blockchain dalam Januari 2009 hingga 6 November 2022. Grafik ini menunjukkan fluktuasi di mana dia naik turun terus. Jadi harganya ini tidak selalu pasti, random gitu, acak. Jadi tidak bisa dipastikan, dan karena usernya itu semakin banyak, dia itu akan memiliki masalah juga.
Jika penggunanya itu semakin banyak, maka akan dibutuhkan pemrosesan transaksi yang lebih banyak dan kuat untuk menulis dan mengakses jaringan, sehingga menciptakan sistem yang rumit. Itu yang kedua, peretas dan perdagangan bayangan. Salah satu yang tidak dimiliki oleh blockchain ini adalah serangkaian pengawasan pengaturan yang menjadikannya lingkungan yang mudah berubah dan menjadi sasaran empuk untuk pasar manipulasi pasar. Penipuan tersebut bisa dari penipuan koin yang palsu gitu, koin yang berpura-pura menjadi koin yang stabil, koin yang itu. Blockchain juga kompleks dan susah untuk dipahami. Jadi untuk orang biasa sulit orang yang biasa itu sulit untuk memahami penggunaannya dan manfaatnya. Privasi juga, karena blockchain ini itu bisa dilihat oleh semua orang karena tidak ada pemerintah yang bisa me, me, memvalidasi transaksi tersebut. Blockchain itu adalah buku besar yang terbuka yang dapat dilihat oleh semua orang. Sebenarnya blockchain ini kalau harga servernya tidak mahal, cuman perkembangannya aja mahal karena ini masih muda untuk blockchain. Dia memerlukan biaya yang banyak untuk berkembang gitu. Sekarang kita lihat blockchain versus infrastruktur keuangan terpusat. Kalau kita lihat di sini, kalau uang biasa itu fisik, kita bisa melihat kertas gitu. Kalau kripto itu digital. Kalau uang biasa itu dibilang sebagai koin, uang gitu. Kalau kripto dilakukan oleh di satu privat dan satu publik kode. Kalau uang itu tidak ada batasnya, uangnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Kalau kripto itu ada batasnya. Kalau uang biasa itu oleh pemerintah, kalau kripto itu oleh komputer. Ya, kalau uang biasa itu sentral, dikontrol oleh bank segala, hukum. Kalau kripto itu desentralisasi, jadi tidak dikontrol oleh pemerintah apapun. Kalau harganya uang biasa ini dikontrol oleh market dan regulasi pemerintah, kalau kripto itu ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan user. Kita akan melihat kelebihan dan kekurangan teknologi blockchain terdesentralisasi dibandingkan infrastruktur pusat. Kelebihannya itu bebas dari sensor karena tidak memiliki kendali atas pihak manapun. Kalau kekurangannya jauh lebih lambat daripada database tradisional. Kelebihannya itu juga dapat mengurangi biaya server dan operasi yang diperlukan. Tetapi kekurangannya itu biaya implementasi blockchain ini masih lebih mahal dan banyak industri tidak mau mengimplementasinya karena terlalu mahal. Kelebihannya juga blockchain itu menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah. Jadi tidak dapat diubah kalau sudah di situ ya di situ. Tapi ini juga memunculkan kekurangan kalau dia itu tidak memungkinkan memodifikasi data dan tidak memungkinkan modifikasi data yang mudah setelah direkam. Kesimpulannya, blockchain itu adalah teknologi yang masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Tetapi sejauh ini kita bisa lihat betapa banyak inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh blockchain ini. Dan sekarang ini organisasi ini masih memikirkan apakah mereka menggunakan blockchain sepenuhnya atau tidak. Karena ada plus dan minusnya juga. Plusnya lebih canggih daripada infrastruktur keuangan. Bisa dibilang juga lebih aman. Tetapi ya tapi masih lebih mahal karena pengembangannya perlu waktu yang lebih agar bisa lebih berkembang, agar bisa menjadi profitable untuk organisasi-organisasi ini. Nah, sekian presentasi ini. Jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.
telah menonton.